وعلى من وبه سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام. مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. محمد نور الله محوت كل الظلام وهويت وصف الكمال أجمع ما لا يرام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا مرحبا شهر الصيام. أنت شافعنا وأنت بدر التمام نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام. مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا رمضان مرحبا شهر الصيام. عليك صلاة الله وسلامه التمام وعلى آلك وصحبك على مر الأيام. مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا رمضان مرحبا شهر الصيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa shaumu Ramadan wajibun. Kemudian alhamdulillah kita kembali menyambung pelajaran fikihnya. Insyaallah subuh ini kita melanjutkan tentang fikih shaum atau fikih puasa. Dalam kitab fikihnya halaman yang warna putih, halaman 145. Jauh lah. Halaman 145 yang warna putih. Kitab yang warna kuning, halaman 105. Yang warna kuning halaman 105. Paling atas juga sama.
Yang putih 145, yang kuning 105. Jauh nih fikih ini anak habis dah. Ininya puasa nih pembahasannya 5 puasa kan haji. Karena sebentar lagi insya Allah kita akan kembali berjumpa di bulan yang sangat istimewa, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat badan, dan diluaskan rezeki. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, dan diluaskan rezeki. Kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Sudah masyhur bagi kita di bulan suci Ramadan ada satu kewajiban lagi yang termasuk rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Maka untuk menyambut itu sedikit kita perbekalan ilmu tentang puasa. Ilmu tentang puasa. Langsung kita baca di kitab fikihnya. Wa shaumu Ramadan wajibun. Dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya sinilah wajib. Wajib. Karena termasuk rukun Islam. Kalau puasa Ramadan rukun Islam yang keempat. Bila ada orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, ada wajib dia puasa Ramadan tuh. Nah, kafir hukumnya. Kafir karena ini sudah maklum bid darurah. Sudah sangat diketahui dengan mudah bahwasanya puasa Ramadan ini adalah kewajiban umat Islam, terutama yang sudah balik berakal. Nah, di dalamnya, di hasyiahnya itu disebutkan, sedikit kita baca. Furidha Ramadhanu fi sanati tsaniyati minal hijrati. Disyariatkan atau dipardukan puasa Ramadan itu pada tahun kedua daripada hijrah. Berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah, berarti waktu di Makkah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, ibadah Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan. Tahun kedua. Pasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Maka berarti berpuasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 9 tahun. Lianna muddata maqamihi bil Madinati asyru sinin. Karena bahwasanya masa bermukimnya Nabi di Madinah itu 10 tahun. Sedangkan disyariatkan di puasa Ramadan di tahun kedua. Berarti Nabi menjumpai puasa Ramadan itu 9 tahun. Nah, 9 tahun itu maksudnya 9 kali. Nah, kan setiap tahun. Yalah. Watis kulluha nawaqisu illa sanatan maka milatun. Dan 9 tahun yang semuanya itu yang Nabi jumpai ini, yang ke-9 tahunnya ini, yang 9 kali Nabi berpuasa di bulan Ramadan selama di Madinah, itu nawaqis. Jumlahnya 29 hari semuanya, illa sanatan, kecuali setahun saja. Maka milatun, yang Nabi jumpai, Nabi berpuasa sempurna 30 hari. Nah, jadi jangan takjub karena kita misalnya nih puasa tahun semalam dia 29 hari aja. Puasa ini 29 bulan aja. Misalnya, bahkan 2 tahun sudah 29 hari aja puasaan kita nih aja. Nah, Nabi aja selama 9 tahun semuanya 29 kecuali sekali aja. Berarti 8 kali 29 hari aja. Nabi puasa yang 29 hari Ramadan. Setahun aja yang full 30. Nah, jadi kita jangan takjub karena kan kita puasa dan berbuka itu melihat bulan. Nah, itu tuh. Nah, kemudian disebutkan di sini summiya ay Ramadhanu bidzalika li'annahu yurmidu dzunuba ay yuhriquha wa yudhibuha lima yaqa'u fihi minal ibadat. Kenapa dinamakan Ramadan? Puasa Ramadan. Nah, kenapa dinamakan Ramadan di sini? Nah, karena dinamai akan Ramadan dengan yang demikian, dengan nama Ramadan, karena bahwasanya puasa di Ramadan itu yurmidu dzunub. Jar kita meleburkan dosa-dosa, menghanguskan dosa-dosa. Ayyuhrikuha.
wa yudhibuha lima yaqa'u fihi min ibadat. Jadinya melebur, menghancurkan bagi kesalahan-kesalahan yang terjadi padanya daripada ibadat-ibadat yang kita lakukan. Maksudnya dosa-dosa. Dosa-dosa. Jadi ketika kita puasa Ramadan itu mengkifaratkan dosa-dosa kita yang selama 11 bulan. Selama 11 bulan. Makanya di sini Ramadan itu diambil dari kalimat kata binar ramad bi fathil mim. Dari ramad. Ramad itu wahwa maqarun ya'ti akhirus shayfi. Ramad itu adalah hujan yang turun yang datang di akhir musim panas. Jadi musim panas banyak hujan. Nah, hujan yang pertama itu namanya Ramadan. Ya, hanya Ramadan diambil dari Ramadan. Yalah, artinya hujan yang turun di akhir musim panas. Nah, yuzilu ma'ala waraqis syajari minal gubar. Yang hujan itu membersihkan debu-debu yang ada di atas daun-daunan pohon. Yang selama misalnya 6 bulan kemarau, datang hujan lebat, lalu bersih. Nah, yang hujan itu namanya Ramadan. Nah, pakatnya dikasobu. Maka itu dua puasa Ramadan. Yuzilu anis-shaimi adzunuba. Dia menghilangkan dari orang yang berpuasa Ramadan itu akan dosa-dosa. Nah, sebagaimana namanya Ramadan, yaitu hujan yang turun di akhir musim panas. Yang hujan itu membersihkan debu-debu yang selama musim panas itu. Nah, ibadah datang hujan kan bersih. Pohon-pohon itu segar, nah itu juga. Mudah-mudahan kita panjang umur lah. Jadi puasa Ramadan tunai itu mengkibarkan dosa-dosa kita 11 bulan. Dan banyak umur bertahan. Nah, habis sudah. Kemudian lagi langsung ke atas lah. Ke atas. Syurutu wujubihi salah satu. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 3. Syarat wajib puasa ada 3. Artinya bila 3 ini ada, maka kita wajib puasa. Yang pertama al-islamu, Islam orangnya. Yang kedua wal bulugu, balik orangnya. Yang ketiga wal aqlu, berakal orangnya. Nah, jadi bilanya orang itu Islam, balik, berakal, nah maka wajib ini melaksanakan puasa Ramadan, ya kan? Palingannya tuh kada wajib. Ya kan orang kafirnya kada wajib tuntutan dari kita, pun dari Allahnya, karena di akhirat wajib juga. Nah, makanya disiksa karena meninggalkan puasa. Yang kada balik itu kada wajib, belum wajib berarti. Yang kada berakal kada wajib. Ya kan? Anak-anak setahun, 2 tahun, 3 tahun wajib puasa Ramadan? Ada, ya Allah. Bila belum balik ada wajib. Cuman karena ada hukumnya lah. Anak yang sudah tamyiz umur 7 tahun ya apa? Bakal, bila kada bakal, nanti kada wajib. Kayak orang gila, nah, kalau orang pingsan, misalnya orang koma tuh, koma. Kan koma itu kan kayak apa tuh, kada hilang akal ya itu aja. Ada orang koma sampai 70 hari jar. Nah, yalah pas upanya tabalujur di bulan Ramadan, berdosa lah hanya koma tadi kada puasa, kada. Kada. Jadi kada wajib ya kalau, tapi kalau hanya mengqadha, nah kalau hanya orang koma tadi dia wajib mengqadha kan. Jadi kisahnya itu kan berdosa karena puasanya itu harus selamanya koma. Tapi dia bangun di luar Ramadan itu puasa yang hanya kada tegawi wajib diqadha. Nah, wajib diqadha. Tapi kalau hanya gila bang, nah kecuali gilanya disengajanya, diulah-ulahnya. Yalah minum apakah ini supaya gila. Akhirnya di bulan Ramadan gilanya. Bah bulan Ramadan ampih, maka itu bila disengaja wajib diqadha. Tapi bila kada disengaja, maka kada ada kewajiban mengqadha puasanya. Nah, itu dah. Karena kan dia berlaku hukum kan wajib ya. Bila kada wajib mah diqadha kan kada kakek bilanya sudah kembali wajib. Nah, itu tak.
Nah kemudian lagi lanjut aja. Wa yu'maru bihi al-tiflu li sab'in in mayyaza wa ataqahu. Dan wajib disuruh dengannya dengan puasa. Al-tiflu akan kekana li sab'in bagi yang berumur 7 tahun in mayyaza jika dia sudah tamyiz. Nah, jadi bilanya umurnya 7 tahun, ini sudah wajib walinya untuk menyuruhnya puasa. Tapi in mayyaza wa ataqahu jika inya tamyiz ini kan sudah awam membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana kanan, mana kiri, bisa makan sorangan, ya kalau bisa berherak sorangan sudah. Kemudian kawan menjawab, ditakuni kawan menjawab, tamyiz wa ataqahu dan inya mampu untuk puasa. Awalnya bahkan kekanakan ini 6 tahun kita awalnya puasa sekalinya. Banyak buring mang, cuman kawan. Ya kalah. Nah, maka yang walinya, abahnya, mamanya, ya lah, atau kainya, nininya, yang penting ada di antara walinya itu menyuruh inya untuk berpuasa. Disuruh dah, ini melatih namanya. Kayak sembahyang juga, umur 7 tahun disuruh yang puasa kayak itu juga. Tapi bilanya mampu. Nah bilanya mampu, bilanya kada, diuknya sekalian menjadi latih sehari. Ya, kalau apa-apa lagi, masuk rumah sakit. Nah, itu. Wa yudrabu ala tarkihi li asrin dan wajib dipukul ke anak tadi atas meninggalkan puasa bagi yang berumur 10 tahun. Nah, bila berumur 10 tahun, kada mau menggawi puasa, ke anak tadi dipukul. Ada akunnya puasa. Yalah kada akun beriak berarti. Nah, kemudian pada tahun aja padahal umur 10 tahun itu kira-kira sudah kawan aja. Kawan. Nah, jadi itu walinya Lina yang bertanggung jawab. Jadi kita ini ketika bisi anak, ada yang bisi aja toh, ada pula kewajiban kita melajarinya ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Kemudian menyuruhnya yang fardu-fardu yang zahir yang jelas deh, sembahyang. Di sembahyang mungkin kada sembahyangnya, yang disuruh berwudunya, kada yang menyuruh aja pulang dilajari juga. Dilajari kayak apa wudunya. Betul kayaknya anunya sembahyangnya kayak apa bacaannya, makanya jar yang bagus tuh melajari anak mengaji itu umur 5 tahun sudah belajar mengaji paling ada tuh. Umur sampai 3 tahun sudah belajar mengaji, bagus lagi tuh. Lah 5 tahun, 6 tahun bisa mengaji. Jadi ketika umur 7 tahun bisa baca Fatihah. Jalan itu tanggung jawab orang tua. Nah, ini wajib lah. Mungkin kada digawi berdosa. Nah, berdosa kada ketahuan, kada kerasaan. Ketika misi anak 7 tahun dah kada diapa-apai, disuruh sembahyang kada. Dalam pada kewajiban itu dalam agama. Nah, habis sudah. Kemudian wa yubahu tarkuhu lil maridi idza wajada bihi dhararan syadidan. Dan dibolehkan meninggalkan puasa dengan niat rukhsah. Ini keringanan dari Allah. Lil maridi bagi orang yang sakit idza wajada bihi dhararan syadida apabila ia mendapati dengan berpuasa akan mudarat yang bersangatan seperti bertambah parah sakitnya atau berlambat sembuhnya. Karena obat apa sih di rumah sakit sudah opname, maka dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Ada wajib berarti yalah boleh. Nah, ini naranya rukhsah dari Allah, keringanan. Hukum asal wajib, tapi karena sesuatu garing, misalnya garingnya parah, maka dibolehkan meninggalkan puasa. Bahkan disebutkan di bawah itu, fa in tahaqqaqa ad-dararu aw ghalaba 'ala dhannihi haruma as-shawmu wa wajaba al-fitr. Maka jika ia yakin, maka bila teryakini dararu mudaratnya bisa, atau fa in tahaqqaqa ad-dararu, maka jika ia yakin akan mudarat aw ghalaba 'ala dhannihi, atau kuat atas sangkaannya bila berpuasa mudarat, bilanya puasa pacangan bematian. Fa in tahaqqaqa dararu aw ghalaba 'ala dhannihi haruma shaum, haram puasa dan wajib punya berbuka. Kada bopojor
biar aja puasa nyaman mati haratan puasa. Oh itu bunuh diri darahnya. Udah boleh. Nah, puasa ini lain lawan sembahyang. Kalau sembahyang ini ada kisahnya kada sembahyang segaring-garingnya tetap wajib sembahyang boleh habis umur. Yalah. Tapi kalau puasa kan gawiannya panjang loh seharianan kada makan pulang. Yalah. Nah, jadi dalam Islam syariat bila orang garing boleh berbuka ada puasa. Karena bilanya sembuh diqadha, bila kada ada harapan sembuh bayar fidyah. Aja lagi setiap satu harinya satu pun. Nah, bilanya ada harapan sembuh diqadha karena. Nah, kemudian bilanya teryakini akan menimbulkan kemudaratan yang besar apalagi membawa kematian malah harum shaum. Haram puasa. Haram jalan kalau ada biar aja mati haratan puasanya. Ada syariat kada menyuruh seperti itu. Banyak apa aja jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dalam padahal anu tuh lah gawian wajib toh. Iya, haram jadinya. Apalagi gawian yang diharamkan yang menyebabkan seorang binasa. Oh begini ya. Ya Allah begini ya haram. Gawian itu diharamkan, mulai orang binasa mulai. Jadi bila mendapati mudarat yang bersangkutan itu dibolehkan. Nah bersalahan bila garing itu sedikit saja ringan lah. Bi alam yahsul minhu masyaqqatun tubihu tayammum maka sudain seperti sakit kepala, awajai udhunin sakit telinga wara misalnya, au sindin sakit gigi, sakit mata kan contohnya lam yajuzil fitru dah kada boleh berbuka. Bal yahrumu bahkan haram dia jangan ada puasa. Kalau dia sakitnya ringan haram ada puasa. Ya, haram. Nah, kecuali lah illa ayyakhafa ziyadata bisomi bahwa ia khawatir bertambah parah ketika dibawanya puasa. Misalnya orang batukannya kada berdahak. Rupanya batuk benar sidin. Kawan aja bang kada makan cuman bang higal-higal di dada. Ya kalau mau kada minum, nah mau dibawa puasa bisa sakit benar tuh. Ya kalau sakitnya batuk kada berdahak tuh. Ya lah, nah maka itu dibolehkan. Itu bisa membahayakan gitu. Ya lah sakit. Tapi mau sakit mata aja, apalagi kelimpanan wara aja berjalan kelimpanan habang mata buka aja habang mata aja. Ya ada boleh. Nah habis. Kemudian apa lagi? Walil musafiri safaron tawilan mubahan. Nah boleh juga meninggalkan puasa bagi orang yang musafir yang pelayarannya itu panjang dan dibolehkan. Pelayarannya panjang itu maksudnya yang boleh qashar. Jarak 2 marhalah lebih. 2 marhalah atau lebih. Kemudian perjalanannya boleh. Boleh itu yang dibolehkan. Apalagi yang sunat, apalagi yang wajib. Ya kalah. Nah apalagi yang wajib. Misalnya umroh di Ramadan. Umrohnya umroh pertama. Wajib kalah. Nah bisa dia kadang tahan di jalan. Boleh. Tapi jangan di dalam itu adalah bi anka nasa para qasrin bi ayyu fariqa ma tustaratu mujawazatu fi sholati safar qabla al-fajri yaqinan. Nah, dengan bahwa sudah melewati sesuatu yang disyaratkan melewatinya pada sembahyang safar yang boleh qashar sebelum fajar secara yakin. Maksudnya ini, ingat dalam pelayarannya itu lah sebelum fajar sudah melewati batasan boleh qashar. Nah, alhamdulillah. Sebelum fajar berangkatnya itu sebelum subuh sudah melewati tempat yang dibolehkan injak qashar. Ya kayaknya anak Jakarta jam 4 subuh atau jam 4:30 berangkat sudah pada Pak 6 misalnya atau sampai bandara sudah. Ya lah sebelum subuh tuh sampai bandaranya. Nah, makanya boleh di situ kada puasa, tapi punya kawan puasa baik puasa bang. Sekarang ini kan nyaman kalau pulang ke pesawat bahasa guring aja pulang. Ya Allah guring aja pulang di motor dari pesawat. Nah lain hari kuda, unta, tahan nanti hinggal orang. Ya Allah.
Nah, dengan catatan lah sebelum subuh itu dia sudah melewati tempat yang bolehnya kosor. Nah, itu tak. Falau nawalailan wasafara summa syakka hal safara qabla al-fajri au ba'dahu lam yajuz lahu al-fitru. Bilanya ini berniat di malam hari, lalu musafirnya setelah ini musafir itu Ija ragu-ragu jadinya musafirnya ini sebelum fajar kah? Kalau kita ditulak atau setelah fajar kah? Maka kada boleh berbuka saat itu. Apakah lagi jam 9 pagi hanya tulak? Kada boleh, musafir kada boleh berbuka. Kada hanya tulak jam 9. Berarti sudah pagi, kada yang fajar lagi. Yang boleh orang musafir berbuka itu, Ija sudah di perjalanan sebelum fajar. Berarti misalnya kita nih hari ini di Jakarta, malam ini di Jakarta misalnya, kan sudah dalam perjalanan lah, esoknya dibolehkan untuk berbuka karena sudah di perjalanan. Bilanya belum pulang, lalu sudah subuh, kada boleh lagi. Jadi esok aku berangkat jam 9, soalnya malamnya sudah ada berniat puasa, haram hukumnya. Kada boleh. Berniat gitu loh, malah berniat banyak tulak kada boleh juga pulang. Kecuali menyebabkan mudarat yang kesangatan benar, misalnya ada kafir itu jatuhnya karena garingnya, sakitnya yang membolehkan pulang, bukan musafirnya. Nah, musafirnya boleh bilanya tulaknya sebelum fajar. Itu perlu diketahui. Habis sudah. Kemudian lagi wa syurutu sihhatihi arba'atun. Syarat-syarat sah puasa ada 4. Al-islamu wal aqlu wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi wal wiladati jami'an nahari wal waqtul qabilu lisawmi. Syarat sah puasa. Jadi bilanya lengkap baru kawasah puasanya, bilanya ada kawasah. Yang pertama Islam. Jadi bila ada Islam kada mau sah puasa. Biarnya puasa. Kemudian wal aqlu bakal. Berarti kan bila kada bakal, kada sah puasa, biarnya puasa. Ditahannya oleh dokternya, kamu ada boleh makan, baru puasa aja. Dia tikam jauh orang gila. Sampai malam juga dia tahannya kuat juga. Sahanya ada sah. Nah, syarat sah puasa bakal. Yang ketiga suci daripada haid dan nifas dan wiladah. Jami an-nahar sekalian siang. Pilihan suci haid, suci nifas, suci dari beranak sekalian siang. Sekalian siang tuh mulai subuh sampai maghrib, jangan ada haid. Bila ada haidnya walaupun sedetik ada haid di waktu siang yang puasa itu kada sah puasanya bilian. Makanya bila nih bilian puasa beberapa detiknya lagi bukaan, sekalinya datang haid, batal puasanya. Karena syarat sah puasa harus suci dari haid sekalian siang. Mulai dari subuh sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari, sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Bilanya ada haidnya sedikitnya, itu batal puasanya. Karena syarat sahnya bang harus suci dari haid dan nih pas jami an-nahar. Amunnya pingsan bang yuk, pingsan batal lah puasa. Nah pingsan itu akan membatalkan puasa. Dan pingsan ini kan kawanannya kan kada hilang ingatan juga lah. Hilang ingatan juga seperti gila, cuman kada gila. Tapi bagian hilang ingatan. Nah kalau pingsan akan membatalkan puasa bilanya pingsannya seharianan. Menghabiskan waktu dari subuh sampai maghrib pingsannya. Imbah bersahur sini pingsan. Kalau orang maghrib bangun sini. Nah itu kada sah berarti puasanya saat itu seharianan pingsannya. Tapi bilanya pingsannya kada menghabiskan sekalian siang, ada 2 detik bangun sebelum maghrib, mulai sebelum subuh pingsan, 2 detik sebelum maghrib bangun, berarti ada 2 detik mendapati di waktu puasa, maka orang tadi sah puasanya. Nyaman bang, cuman kada nyaman bang pingsan lah. Janganlah bisa kada bangun lagi. Nah, amun nang kayak bang jam 8 pingsan, jam 9 bangun, batal lah puasanya. Batal lah.
Kada, nyotai karena itu banyak bandar yang mendapati siang Ramadan, orang 2 detik aja tak mendapati Ramadan, ya sah puasanya. Yang mulai batal puasa itu ketika pingsan, yang mbahnya bangun dikinuminya banyu putih panas bergula. Nah itu habis hantuk tadi ya, pingsan, nah itu yang mulai batal, minum banyu bergula tadi yang batal. Ya kalau nah itu telah jadi perlu juga kita ketahui karena mulai orang batal kamu sudah pingsan tuh jar puasa padahal ada batal. Nah kemudian namanya guring bang, guring ini kan termasuk hilang akal, hilang ingatan juga maksudnya di bagian hilang ingatan. Nah kalau guring walaupun seharianan guringnya itu sah puasanya, imbah bersahur guring sidin bangun imbah maghrib, nah salah puasa itu ya sah puasanya. Nah, sah. Oh, puasa apa aja puasa juga ya. Sembayang banyak di kodok puasa sembayangnya. Ya, tapi puasanya pokoknya sah. Ya guring itu kadang membatalkan puasa ya lah walaupun sehari ya ada ya lah gitu orang ya lah maghrib aja bangun apa malamnya begadang tempat bersahur tempat sahur soalnya kan ada beguringan sekalinya guring sampai maghrib berapa surah ajan bangun sah. Kemudian lagi syarat sah puasa wal waqtul qabilu lisaumi. Waktunya harus menerima bagi puasa. Maksudnya esok tuh nah, itu boleh kada puasa? Oh, boleh. Itu berarti boleh kita puasa. Esok tuh Ramadan wajib itu, ada yang boleh lagi, wajib. Kan bisa jadi luar Ramadan kita hendak puasa esok. Hari apa esok? Karena ada beberapa hari yang diharapkan puasa. Berarti bilangnya harap puasa kada sah. Hari raya kada sah. Ya kalau hari tasyrik kada sah, kemudian ba'da nisfu Sya'ban, ya kalau setelah nisfu Sya'ban bilanya kada ada wiritan napa-napa itu haram puasa sunat ya kalau kada sah aja dalam kitab tuh. Apa kecuali orang yang sebelum nisfu Sya'ban itu ada wiritan puasa, wiritan Senin Kamis, maka imbang nisfu bolehnya masih menyambung di Senin Kamis. Ya Allah, tapi bila kada ada wiritan, nah, bilanya sudah puasa nisfu Sya'ban, lalu ibadah nisfu Sya'ban itu ada pagat puasa. Hari 16 Sya'ban kada puasanya, 17 dan seterusnya kada boleh lagi puasa. Dibagi yang sebelum nisfu Sya'ban itu yang kada ada wiritan. Nah, lalu bilanya jadi nisfu Sya'ban puasa, maka masih bolehnya menggandeng 16 Sya'ban puasa sunat. Kemudian bilanya 16 Sya'ban puasa, bolehnya 17 Sya'bannya puasa. Yang penting masih bergandeng, piringan. Bilanya 18 Sya'ban kada puasa, 9 Sya'ban dan seterusnya kada boleh lagi puasa sunat. Bagi orang yang kada ada wiritan sebelumnya. Nah, itulah adalah syarat sah puasa. Kemudian lagi wa furuduhu ay shaumi ramadhana ya'ni ma yajibu bi. Dan fardu puasa Ramadan, maksud fardu di sini maknanya ma yajibu bihi, sesuatu yang wajib puasa dengannya. Jadi bukan rukun puasa Ramadan, lainlah wa furuduhu itu maknanya. Ya, sesuatu yang bila dengannya dengan sebabnya wajiblah orang itu puasa Ramadan. Nah, kapan kita wajib puasa Ramadan? Yaitu ru'yatul hilali, melihat hilal. Batas buku ru'yatuhu bi adalin, dan ditetapkan melihat hilal itu dengan satu orang adil. Jadi misalnya ada satu orang adil melihat hilal, lalu inya bersaksi ke qadhi atau ke hakim, ulun bersaksi aja dan setuju melihat, nah diakui, maka esok puasa Ramadan. Ru'yatul hilal. Nah kalau sekarang kan itu, jadi orang melihat hilal dulu. Ya kita sekarang ini ulun dipesani guru kami, guru Muaz, yalah beberapa kali sidin kita ini jadi sidin karena ada keahlian, ahli palak ada juga, yalah itu guru sekumpul tuh ahli palak apa segalanya, tapi bocap juga sidin umpatinya pemerintah, ada salahnya, karena pemerintah tuh dengan keahlian hisapnya, ahli hisap tuh, ahli palak tuh anunya, bubuhan anunya nih.
yang pengeker teropong tuh sudah ada hitungannya mereka. Sebelum itu sudah dihitung dengan ahli ilmu, ahli palaknya. Kemudian baru dilihat hilal. Ini standar tingginya Indonesia ini berapa derajat hanya diakui. Nah itu yang ahli-ahli pakar-pakar gitu. Ya, nah, jadi insya Allah maka data salah. Jadi kita Ramadan tahun ini kita tunggu aja pengumuman. Bilanya Sabtu puasa Sabtu, bilanya Minggu Minggu. Cuman bilanya hari Minggu ya sudah ya. Urusan juga kita mau wali yang hari Sabtu. Ya, nah, kalau kita berpikir ya selama itu ada rujukan untuk berpuasa Ramadan juga, ya sudah diterima. Ya lah. Tapi kita ada keahlian apa-apa, ya lah kita umpati pemerintah. Ya, Sabtu kan Minggu kan, kenai. Ya, kita ini puasa Sabtu kan Minggu dah. Kita hadangi pemerintah aja toh. Ya Allah, seorang pada hadir apa-apa juga. Ya. Sudah, dia aja minggu ya sudah. Sabtu bang, makan jangan puasaan lagi. Ya kalau seperti pemerintah bila hari Minggu. Jadi melihat hilal itu telah. Nah, kemudian atau yang kedua wajib puasa Ramadan itu dengan au istiqmalu sya'bana salasina yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. 30 hari Sya'ban. Kenapa? Malam ke-30 kan udah melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan 30 hari. Nah, 30 hari Sya'ban berarti esoknya hanya puasaan. Nah, maka jasidin fayajibu shaumuhu biwahidin minhuma. Maka wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu dari keduanya. Bisa dengan ru'yatul hilal dulu atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Dua tuh aja. Dan lagi ini misalkan melihat hilal, esok akan melihat hilal pulang kejar. Ada, bilanya sudah 30 Sya'ban, esok kan puasaan toh. Urusan melihat hilal lagi, cari di Google aja ada hilal, cuman mau kerudung orangnya. Ya, nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Nah karena sabda Nabi kita SAW, ujar Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian karena melihat hilal juga. Karena hari raya kan melihat hilal pulang. Habiskah Ramadan atau masih Ramadan kan? Jadi puasalah aja Nabi melihat hilal, dengan melihat hilal. Berbukanya melihat hilal juga. Nah, in gumma alaikum, maka jika terdinding atas kalian, artinya kada melihat hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. 30 hari. Nah, itu bilanya kada melihat hilal. Tertutup awan misalnya. Atau rendah masih kada sesuai derajat. Nah, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi kita ini memakai hadis Nabi yang ini. Kemudian lagi wa kalamul musannifi bima yajibu bihi shaumu ramadhana 'alal umum. Dan kalam musannif ini pada apa-apa yang wajib dengannya puasa Ramadan atas yang umum. Kita orang banyak. Nah, amma 'alal khusus, adapun atas orang yang khusus, faqad yajibu, maka wajib puasa Ramadan bi ghairi dzalik, dengan selain yang demikian itu. Kal ijtihad, seperti berijtihadnya min asirin, dari orang yang ditawan, di penjara. Rupanya lah di Palestina situ kan misalnya, kalau lah di penjara oleh pembuat Israel di dalam bawah tanah, maka kan udah boleh HP, kada ada lampu, maka kasihan benar tua, makanya puasa, makanya para puasaan sudah semalam Saban ya. Nah, makanya berijtihad. Kira-kira ini berapa hari sudah aku nih, dengan apa kesungguhannya, dengan kebisaannya saat itu bisa menentukan puasa Ramadan ini bagi orang yang ditawan. Wanawihi, dan seumpamanya seperti orang yang samanya lah dikurung di tempat yang gelap misalnya. Tempat gelap di mana? Sama aja ya ditawan juga, atau yang di penjara tapi di bawah tanah. Lampunya tuh ya, penerangannya lampu warnanya karena tahu siang dan malam. Wah, Bapak itu ada yang itu. Banyak puasa, tetap puasa, cuman berijtihadnya melalui keahliannya kayak apa? Oh,
Ini sudah lawas kayak ini kayaknya ini sudah puasa dah. Besok aku puasanya. Nah puasa. Nah, sekali orang raya sudah. Ya Allah, salah ijtihad sih Den. Banyak 2 hari dikurangkan orang. Aku puasa hari ini. Puasa apa? Puasa badan kurang hari raya sudah ya. Nah itu salah ijtihadnya kan Bapak. Kan berasanya Bapak Ramadan jadi kodok kan. Padahal di kodok. Alhamdulillah dan kita jangan sampai nangka itulah. Di penjara orang, makanya syukur kita di sini aman. Di Palestina itu banyak tuh yang di penjara, yang dikurung buatnya. Waliyadzubillah. Nah, sudah. Kemudian wa arkanuhu ay shaumi Ramadan isnani. Nah, rukun puasa Ramadan 2. Nah, rukun puasa Ramadan 2. Jadi rukun ini yang wajib dalam Ramadan. Jika kita ada puasa nih. Yalah, apa yang wajib? 2 aja. Kenapa? Ahaduhuma an-niyatu bil qalbi. Yang pertama berniat di dalam hati. Niat berpuasa Ramadan di dalam hati. Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya hanya saja segala amal itu sahnya dengan niat. Jadi sebagian besar daripada amal-amalan ibadah itu akan sah bilanya dibarengi dengan niat, niat. Nah, itu dalilnya. Maka puasa ini ibadah juga akan sah bilanya berniat. Nah, sah bilanya berniat. Di kulli lailatin, setiap malam. Ai fi kulli lailatin, berniat Ramadan itu setiap malam wajibnya. Yalah. Wa fi nuskhatin kullalailatin, dalam satu manuskrip itu kullalaila. Lapas saja beda, maksudnya setiap malam dia lah, setiap malam. Bi ayyanuya ba'dal ghurubi wa qablal fajri, dengan bahwa ia berniat setelah maghrib sebelum subuh. Itu waktunya kan lawas. Waktu kita hendak berniat puasa tuh waktunya lawas. Mulai setelah maghrib sampai sebelum subuh. Bukan ada keingatan, bersubuh ada ingat astagfirullah, ada ingat berniat. Nah berarti kan ada puasanya. Ada puasa itu tuh, karena ada bandak, ada berniat, ada berniat, karena wajib berniatnya setiap malam, ya lah, setiap malam lah. Jadi imam maghrib boleh sudah berniat. Jadi pian banyak berbuka, makan kurma 3 biji, minum banyu, kawan-kawan kita baca Allahumma lakasum tuh, kita baca nawaitu shauma godin. Wah, apa ikam jar? Salah bacaan jar. Wong doa berbuka tuh, apa Allahumma lakasum tuh. Injana wa itu sama godin, aku berniat puasa aja ya. Nah boleh kah? Boleh. Setelah maghrib itu boleh sudah berniat puasa. Jadi setiap malam mandak niatnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak meletakkan niat puasa di malam hari, tidak memalamkan niat puasa sebelum subuh, berarti kada mandak di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak puasa baginya. Ada puasa bila kada ingat berniat. Ini laknya lanak yusihah ya dalam kitab, menafikan sohnya. Jadi bila orang kada mandak niat di malam harinya itu kada sah, ini puasa Ramadan. Lain puasa sunat lah, puasa sunat boleh aja sampai sebelum zuhur. Yang penting jangan kada ada menggawi sesuatu yang membatalkan puasa di paginya itu. Nah jadi wajib mandak nasi malam hari. Kemudian dalam niat itu lah mesti kalau niat Ramadan itu menentukan Ramadannya, artinya disambat puasa Ramadan. Amun kada bersambat puasa Ramadan kada sah. Misalnya dia berniat sahajaku puasa besok hari wajib karena Allah Ta'ala, Ramadan dia tertinggal, kada sah. Karena wajib bersambat Ramadannya, sahajaku puasa besok hari dari Ramadan misalnya, daripada Ramadan. Nah, asal berbuat ke Ramadannya. Bila kada sah. Wa aqallu niyati, sepaling minimal niat ayyanuya shauma ghadin an Ramadan, bahwa berniat ia puasa besok hari daripada Ramadan. Itu bisa, paling minimal. Wa akmaluha, sepaling sempurnanya ayyanuya shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani, atau di sini an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini paling sempurna niat. Jadi kita nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani, atau kada buat syahri kada apa-apa lah. Maka sebagian ulama harus bersahrian ya. Karena Ramadan ya sudah sehari dah.
Nah, tapi di sini gak ada apa-apa, anak buat syahri gak ada apa-apa. Nawaitu shauma ghadin an ada ifar di Ramadhani ni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di dalam tuh jar, di dalam belum baca sedikit. Ramadhani hadhihi bi idhafati ramadhana ila hadhihi. Dengan mengidopatkan lafaz Ramadan kepada kalimat hadhihi, panunuhu maksuratun, maka nunnya berbaris kasroh. Ni bacanya ni. Nah ini banyak orang menyalahkan orang baca pakai ni, jangan belajar nahwu. Jadi ni bacanya panunuhu maksuratun di annahu makhfudun, karena hukumnya khopat, itu dalam nahwu. Terus lagi membahas yang lah. Wa dzalika li ikhraji shaumi Ramadan wa iri hadhihi sanati fiha. Supaya kenapa dibaca ni? Supaya mengeluarkan puasa Ramadan yang lain itu tahun. Kalau dibaca na, tahun mana? Tahunnya mana puasa? Mana tahun ini? Ilmu tahun ini ni bacanya sih dia. Ayo. Tapi kan apa-apa ngomongnya bahasa Arabnya tersalah, yang penting dalam hati sahajaku puasa Ramadan, sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, anda aja niat itu sekali. Jelas imbah maghrib kah, sebelum isya kah, sesudah isya kah, setelah tarawih kah, sebelum guring kah, bangun guring kah, sebelum sahur atau imbah sahur kah. Yang penting sebelum subuh sudah meletakkan di niat puasa tadi. Nah itu tuh, dikit lagi lah bacanya. Wa kharaja bi qawlihi li kulli lailatin, dan tidak termasuk dengan perkataan musannif bagi setiap malam, malawin tafatin niyatu fi ba'dil layali. Jikalau tidak ada berniat pada sebagian malamnya. Ada di malam keberapa kan yang ada dalam mandak niat puasa. Fa inna kulla yaumin lam taqa fi lailatihi niyatun la yasihhu shaumuhu. Maka bahwasanya setiap hari yang tidak ada di malamnya itu terletak niat, tidak ada di malamnya itu berniat, maka bahwasanya setiap hari yang tidak ada pada malamnya itu berniat puasa, la yasihhu shaumuhu, kada sah puasanya. Tanggal 12 Ramadan, malam 12 Ramadan kada ingat berniat, berarti 12 Ramadannya kada sah puasa, wajib dikodok. Nah, wajib dikodok kan? Falau nawa awwala lailatin min Ramadhana shauma jami'i syahri sahhalahu al-yaumul awwalu faqat. Habislah ke sini ya. Maka jikalau berniat ia di awal malam dari Ramadan akan puasa sebulanan, di awal Ramadan mana puasa ini berniat puasa sebulanan, maka yang sah baginya di hari pertama saja. Maksudnya inilah, jangan salah dulu, jangan salah paham. Ini di puasa di awal Ramadan ini kan ngerame kena puasa itu sebulanan dulu ya niatnya. Nah, puasa yang niat sebulanan itu, yang pakai puasa niat sebulanan, niat apa? Yang pakai niat puasa sebulanan itu sahnya di hari pertama itu aja. Yalah. Jadi sah aja niatnya. Cuman hari pertama aja. Hari keduanya bang, ketiganya bang, keempatnya dan seterusnya wajib juga berniat. Wajib berniat juga setiap malam, ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, cuman di dalam itu disebutkan di dalamnya, dalam hasilnya. Lakin yang bagi lahu ayatu ya awwala lailatin min Ramadhana shauma jami'ihi liyahsulalahu shaumul yaumil ladzi nasiha fihi inda malikin. Tetapi sayugianya baginya bahwa ia berniat pada awal malam bulan Ramadan itu berniat inya puasa sebulanan. Berniat sebulanan supaya hasil baginya berpuasa di hari yang ia kelupaan berniat pada hari itu di malamnya. Ini inda malikin, menurut mazhab Imam Malik. Nah, menurut mazhab Imam Malik. Jadi kayak itu tak. Kama yusannu lahu ayyanu ya awwalal yaumil ladzi nasiha fihi naharan liyahsula lahu shaumu inda Abi Hanifah. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah pulangnya lah. Ya karena di siangnya, di siang harinya tuh boleh juga berniat. Ya kalau
Tapi menurut Imam, tapi malam itu berniat, tapi paginya berniat pulang. Yalah, menurut Imam Abu Hanifah yang membolehkan niat Ramadan itu juga di pagi Ramadan. Nah, jadi bisa juga kayak itu. Tapi kita nggak dosa lagi, yang sudah empat Imam Malik yang niat sebulanan tuh aja, niat sebulanan. Nah, wa wadih anna mahallahu in qalla wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi wa huwa haram. Apa jar? Jelasnya di sini bahwasanya tempat kita sayugianya berniat sebulanan itu jika ia bertaklid mengikuti Imam Malik. Mengikuti Imam Malik. Wa illa bila ada bertaklid karena mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadi. Inya sama memakai dengan ibadah yang rusak pada keyakinannya. Wa huwa haram. Haram jadinya niatnya kayak itu. Amun kada bertaklid. Ya kan sah saja bahasa isoknya. Itu sama aja kan kada sah niat sebulanan. Dalam mazhab Syafi'i kada sah sebulanan itu artinya sebulanan aja berniatnya sekali aja. Banyak ada berarti kada sah. Ini boleh dipakainya tanpa bertaklid kepada Imam Malik. Haram niatnya kayak itu. Nah jadi kayak apa? Ya bertaklid. Makanya kalau ulun biasanya bila nyembah imami di malam pertama, ulun lajari petaklidnya dulu. Petaklid kepada Imam Malik yang membolehkan niat sembuh, hanya dibimbing pulang niatnya pulang niat sebulanan. Jadi bilanya hari-hari napa ada kelupaan, maka hari itu walaupun kelupaan niat tetap puasa dan kada ada kewajiban qada karena ditambali oleh niat yang sebulanan tadi. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu rukun puasa yang pertama berniat. Karena yang kedua menahan diri dari segala batal puasa. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan masih kawan insyaallah. Nah, saya bilanya bulan puasa karena biasanya tuh Sabtu depan tuh kalau sudah bulan puasa lain guru muslimin saya ulun tak. Sabtu depannya guru muslimin insyaallah. Dan kita beratan panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki, mudah-mudahan segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Wa lil masyayikhil mu'allimin ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahil alamin. Bi tahalal mitaridha. Isra.